Om Swastiastu. Om Swastiastu, Moli malih. Senang ketemu lagi. Iya, Astung karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang terus memfollow up daripada postingan video kemarin terkait masih dengan kelahiran ini Pak Kade. Bagaimana sebenarnya daripada kelahiran seseorang itu bisa mempengaruhi daripada siklus karma dan kehidupannya di reality sekarang ini di bumi ini? Oke, ya benar. Masalah karma itu setiap orang itu hidupnya berbekal karma. Betul. Ya, dan tugas hidup kita ke sini ini kan sebenarnya menyelesaikan karma. Karma wasana itu ya. Setelah karma selesai, kita boleh pulang kembali ke pangkuan ibu ayah semesta. Itu. Nah, kalau menurut kelahiran itu secara tradisi kan ada Saptawara dan Pancawara. Betul. Nah, kalau ini digabungkan antara Saptawara dan Pancawara digabungkan, kemudian dibagi, ya, itu akan menghasilkan 5. Tetap menghasilkan 5. Sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 4, sisa 5. Nah, seumpama Saptawaranya 7, kemudian Pancawaranya 4, 11. Bagaimana kira-kira perhitungannya agar mau sisa 1? 1 dia. Mengapa bisa 1, 7 dengan 4? Berarti kan kalau 11. 10 kan? 10 dikurangi 10 berarti ya? Oke. Berarti pengurangannya adalah 10 pemirsa. Saptawara ditambah Pancawara. Kalau 10 sisanya berapa? Gitu. Kalau pas dia 10? Kalau 10 itu tergolong 0 dia. 0 tanpa sisa. Sehingga ada 0 atau 5 nanti bisa sisanya kan. Nah, itu kalau sisanya 1, dia itu tergolong punakawan. Punakawan itu pekerja. Pegawai. Nah, pelayan. Nah, kemudian sisa 2, dia itu raja, pemimpin, pebisnis. Pokoknya kerjanya menggunakan otak, menggunakan karisma. Itu. Sisa 3 dia seorang wiku atau brahmana. Dia belajar urusan spiritual, urusan keagamaan, urusan kerohanian, cepeng dia. Gitu. Kemudian yang keempat? Yang keempat undagi dia. Undagi itu masuk kategori yang mana saja Pak? Seniman, misalnya tukang bangunan, pelukis, tukang gambar, penari, penyanyi, presenter. Termasuk di dalamnya berarti ya musisi, arsitek juga ya Pak Kade ya. Iya, berarti itu golongan yang nomor 4. Dan golongan terakhir? Yang kelima ini orang aneh ini. Semuanya dia bisa. Semuanya mampu. Sarwakarya yang dibilang kemarin ya. Sarwakarya. Berarti itu sisa 5. Kalau sisa 0 itu apakah masuk ke Sarwakarya? Sarwakarya. Berarti yang menyisakan 0 setelah pengurangan 10 itu masuk ke Sarwakarya. Yang kelima juga Sarwakarya seperti itu ya. Iya. Nah, kalau misalnya, sekarang permasalahan orang tua kan dibilang anaknya bandel. Iya. Dibilang anaknya sing mekuping. Jakti, betul. Bagaimana itu menyikapi kalau seumpama terjadi permasalahan anak yang membandel, nggak teg-teg gitu kalau istilah Balinya. Tapi begini dulu, kita ke belakang dulu ya. Anaknya seperti itu, penyebabnya apa? Di samping karma wasana, itu disebabkan dari awal, dari cara bikinnya. Cara bikin? Mempengaruhi kah? Kalau bikinnya tergesa-gesa, berarti itu juga sama mempengaruhi daripada proses kelahiran. Makanya di sastra-sastra kita dilahirkan oleh leluhur itu, bahkan cari duasa bikinnya. Yang laki menstanakan kamu, yang perempuan menstanakan rati. Itu. Nah, di sini setelah melakukan permohonan agar sang kamu berstana di yang laki, ratih yang di perempuan, baru kita melakukan hubungan itu. Dan mulai dari tatapan ini udah ada aturannya. Bagaimana cara kita menatap pasangan kita? Udah ada chemistry dan alurnya mau kemana seperti bagaimana itu? Cara kita menyentuh dia? Bagaimana cara kita mencium dia? Ini ada aturannya seperti dibilang di Kama Sutra itu memang ada. Kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, kemudian saat kehamilan pun ini perlu diperhatikan, ya. Bagaimana seorang istri harus mendapat perlakuan yang spesial dari suami.
Sang istri sama sekali tidak boleh mendengarkan kata-kata yang kasar, melihat sesuatu kekerasan. Ini harus dihindari. Nah, kemudian setelah beberapa bulan, ini juga tradisi kita mengadakan pegedong-gedongan. Gedong-gedongan 7 bulan kandungan ya Pak ya? Itu. Seberapa penting upacara gedong-gedongan itu Pak? Karena banyak sekali orang Bali ini meniadakan acara gedong-gedongan. Penting sekali. Kenapa? 7 bulan itu sudah ada roh. Kita harus sambut roh itu agar bagaimana bisa menyempurnakan hasil ciptaan dari sang rahim itu sendiri. Itu. Nah, kemudian dari ngidam, sebelumnya kan ngidam betul. Bagaimana kita menyayangi sang istri itu? Karena permintaannya aneh-aneh biasanya kalau ngidam. Di sini bukan si istri yang meminta itu, si janin sebenarnya. Si janin yang meminta. Karena janin itu kan perlu pertumbuhan, perlu makan dan minum. Tapi mengapa biasanya orang-orang yang hamil itu aneh-aneh permintaannya Pak, sehingga kadang-kadang sang suami tidak bisa memenuhi daripada keinginan sang istri yang tidak ada bahkan langka pada masa itu? Biasanya mereka yang aneh-aneh itu orangnya orang hebat nanti. Oh, begitu pemirsa. Iya. Orang hebat yang akan terlahir. Betul. Setelah lahir, bagaimana cara kita mendidik anak? Itu akan mempengaruhi karakter masa depannya. Karena begitu lahir, anak kita kertas kosong. Bagaimana cara ayah, bagaimana cara ibu mendidik? Misalnya ibunya sering berkata-kata kasar, bapaknya sering bertengkar. Anak yang akan lahir itu adalah anak yang ketakutan, kemudian trauma ya. Tidak berani kemana-mana, gitu. Jauh beda dengan bayi yang diasuh dengan kasih sayang. Gitu. Karena guru pertama adalah guru rupake. Di sini hampir 80% dia terbentuk. Makanya ketika kita melihat seseorang itu, persis cara bapak. Gaya ngomong nih. Ya, gaya duduknya. Karena ditempa oleh anak itu dari ayah atau ibunya. Seperti implementasi daripada orang tua ya. Betul. Karena dia anggap orang tuanya itu adalah contoh yang benar. Ya, makanya kalau punya orang tua yang suka merokok, anak itu cepat merokok. Terpengaruh, terkontaminasi. Karena itu dilihat kebaikan. Kalau ngomongnya keras-keras, anak pasti ikut keras. Itu. Ini pendidikan pertama di rumah. Keluarga ya. Nah, disinilah para orang tua itu kadang-kadang nggak ngerti ya. Apakah dia mau nyayangi atau memanjakan? Bagaimana itu membedakan antara sayang dengan manja? Memberikan segala keinginannya itu bukan menyayangi. Menyayangi lain. Apa yang betul-betul dia butuhkan, itu yang kita kasih. Kalau bukan kebutuhan, nggak usah. Modelnya pendidikan, keperluan untuk sekolah, seperti itu. Iya. Kan anak-anak kan maunya cepat-cepat itu dia dapat. Jangan semuanya dikasih. Apakah dia betul-betul membutuhkan atau ini keinginan? Seperti itu. Tapi kadang-kadang permasalahan orang tua kebanyakan di lapangan itu seperti ini Pak. Kalau tidak diberikan seumpama, nah kasusnya ada di suatu desa, kalau tidak diberikan apapun itu keinginan sang anak, akhirnya sang anak mengambil jalan pintas dengan hal-hal yang tidak patut dilakukan seperti gantung diri ataupun bunuh diri. Ini ada kejadiannya di desa terpencil dan bahkan ini periodik terjadi karena sudah terbiasa diberikan. Bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu agar berkurang di daerah terpencil itu Pak? Sebenarnya anak tidak salah, orang tua yang salah. Sekarang adakah orang tua sebelum menikah dia mengikuti kuliah atau dia mengikuti kursus menjadi orang tua? Tidak ada. Jangan salahkan anak. Sebelum menjadi orang tua kita harus belajar dulu bagaimana menjadi orang tua yang bijak. Bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab. Nanti ikuti kursus menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang bijaksana. Di sini di Ambara Ashram. Ada di sini. Iya. Untuk menjadi istri yang baik, suami yang baik ada pemirsa di Ambara Ashram. Bagaimana caranya itu Pak untuk bisa segera masuk? Nah, itu kita sebut dengan Gerahasta Diksa. Gerahasta Diksa. Kita persiapkan remaja-remaja yang sudah pacaran, kita panggil mereka, kita beri pendidikan. Fokus ajarannya itu di mana sih Pak? Memang pembentukan karakter untuk segera siap menjadi calon pasangan gitu, bagaimana? Aduh, ini masalah
masalah pernikahan ini ya, ini pekerjaan berat sekali untuk menyatukan dua karakter yang berbeda dari latar belakang yang berbeda. Ini berat sekali. Topik utama permasalahan beratnya itu di mana kira-kira untuk pasangan suami istri itu Pak, yang sudah terjadi itu? Kalau pas pacaran itu masih aman, tidak ada masalah. Terus? Karena apa? Karena yang ditonjolkan itu baik-baiknya saja. Yang kelihatan baik-baiknya saja, karena ketemunya jarang ya Pak ya? Misalnya ada permasalahan ya bisa diam, tapi di dalam masih disimpan. Awas ya. Begitu menikah, ya, selesai aja ini yang namanya resepsi ini, permasalahan sudah keluar. Kita sudah mulai, karena kita sudah kuasai dia kan, kita mulai dah lihat jelek-jeleknya dia. Kalau sebelumnya kan baik-baiknya dia. Oh, karena tidak menampilkan seutuhnya yang asli seperti itu Pak. Apa banyak persentase yang seperti itu? Semuanya begitu. Semuanya? Coba tanya mereka yang pacaran. Kalau duduk berani nggak dia kentut? Sudah diajarkan oleh tetua-tetua kita. Kalau kamu kelahiran kamu punakawan, yang cocok jadi suamimu kelahiran apa? Ini sudah ada. Makanya dulu, coba sekarang aja kakek nenek itu. Siapa dia? Coba tanya otonnya apa? Dibandingkan dulu. Kalau mau ya dikasih, kalau enggak. Seumpama terjadi pengecualian, misalnya yang jelek menikahi yang cantik, kemudian sudah terjadi terkadung menikah, kenalan di FB, akhirnya hamil dan menikah. Bagaimana akhirnya kita mengatasinya? Apakah bisa dengan pebayuhan menyelaraskan kondisi energi yang tidak stabil itu, atau memang harus jalannya berpisah seperti itu? Ada nggak teknik dari energi batin yang kira-kira bisa mengatasi daripada pertemuan sesaat akhirnya menikah? Bisa. Caranya? Kita ajak kembali. Nah, kalau di sini ya, bebayuhan apapun, apakah itu bebayuhan oton anak yang bandel, anak yang melek, anak yang hiperaktif, itu semua akan kita ajak kembali flashback ke belakang. Sebelum dia lahir, waktu dia diciptakan, kita akan ingatkan dia, kita akan ingatkan mereka bahwa sebenarnya mereka itu adalah mereka sendiri yang menciptakan, mereka sendiri yang memelihara, mereka sendiri yang melebur dirinya. Karena kita itu adalah percikan kecil dari Tuhan. Di dalam diri kita ada unsur Brahmanya, ada unsur Wisnunya, ada unsur Siwanya. Gitu. Nah, kan awalnya kan sang ayah memberikan energi positif, ibu memberikan negatif. Ya, ayah memberikan 120 sel sperma, ibu ini memberikan sel telur. Nah, pertemuan ini antara positif dan negatif sel telur dengan sperma ini, disinilah ya, disinilah terjadi suatu pertemuan kehidupan. Nah, di sini kita sudah mulai berproses diri kita sendiri. Kita bertapa di dalam rahim itu selama 9 bulan. Nah, kemudian kalau di Bali itu kan ada saudara-saudara itu ya, ada darah. Itu yang membantu proses itu, memberikan makanan lewat ari-ari, darah memberikan proses juga di dalam. Nah, semua itu berasal dari unsur Panca Mahaputta yang masuk lewat makanan-makanan. Nah, kita coba itu. Siapa ada di dalam? Ada kecerdasan yang sudah ada di dalam diri kita, membentuk jari tangan, kaki, semua wajah itu dari hari ke hari itu berubah itu sampai 9 bulan. Dan kita lahir pun kita sendiri. Kita yang berkeinginan kapan kita siap, pada saat itu kita lahir. Bukan seperti sekarang seenaknya saja ditoreh begitu. Seperti sesar ya, proses operasi sesar. Ya, padahal proses kelahiran itu juga menentukan karakter anak. Karakter orang tua juga. Gitu. Apa ada perbedaan antara operasi sesar dengan anak kelahiran normal itu, Pak? Jelas. Banyak ya? Jelas. Kadang-kadang ibu itu mengalami kesulitan ketika melahirkan normal sehingga harus sesar. Di sanalah dia tahu proses kehidupan, suka duka kehidupan itu dia tahu. Berarti memang perbedaan antara bayi yang dilahirkan normal dengan sesar itu jelas-jelas ada ya, dan juga menentukan hari kelahiran itu sendiri. Betul.
Seumpama ada anak dengan kelahiran normal, dengan anak kelahiran sesar, kemudian menentukan melahirkan hari-hari kelahiran mereka, kemudian salah satunya bandel. Bagaimana? Apakah ada perbedaan pebayuhan anak-anak yang lahir dengan normal ataupun dengan sesar itu? Kalau di sini kita sebut dengan Diksa Suputra. Diksa Suputra. Diksa Suputra. Umur berapa tahun, dari berapa tahun? Setelah 7 tahun lah. Setelah 7 tahun. 7 tahun bisa baca tulis, sehingga dia akan mengerti. Nah, di sana kita akan ceritakan seperti tadi, prosesnya dia di dalam kandungan bagaimana. Gitu. Bagaimana susahnya seorang ibu, ayah, mulai kita 1, 2, 3 bulan itu pada saat ngidam itu kita jelaskan bahwa ibu dan ayah kita sudah repot ngurus kita. Ya. Kemudian 4, 5, 6 bulan ibu kita sudah berat sekali, bahkan gerak sedikit saja apalagi kerja itu susah. Tetapi ibu kita tetap berjuang, bagaimana dia bisa berjuang agar bisa menghidupi anaknya. Dan hebatnya ibu itu setiap menit lo berdoa, selalu berdoa dengan penuh kasih sayang agar anaknya bisa bertumbuh berkembang dengan sempurna di dalam. Ya, kemudian 7-8 bulan perut sudah membengkak. Ya, sedikit saja bergerak sudah terasa sakit. Tapi ibu tidak pernah mengeluh. Begitu perjuangan seorang ibu. Ya, kemudian 9 bulan, detik-detik kelahirannya itu perjuangan, ini yang normal ini ya. Perjuangan beliau itu luar biasa. Bahkan dikatakan sampai menggantung akati. Beratnya antara hidup dan mati. Apalagi zaman dulu tidak ada yang namanya operasi sesar-sesaran ya. Kalau misalnya pada saat melahirkan ini ditanya, ibu, ini satu yang harus mati, siapa yang saya hidupkan? Ibu itu bilang pasti anaknya dihidupkan. Begitu hebatnya seorang ibu. Itu. Kemudian begitu lahir, ketika kita sakit dirawat, segala kebutuhan kita nggak boleh sampai kedinginan, kehausan semua disiapkan. Ya, merangkak diajarin dengan penuh kesabaran, berjalan semua. Itu bahkan sampai sekolah. Ya, sekolah. Pakaian disiapkan, sarapan disiapkan, kemudian diantar ke sekolah. Sering kita ketinggalan barang-barang kecil di rumah. Ibu juga yang tugasnya membawa itu. Bahkan ayah juga seperti itu. Nah, kita ingatkan mereka. Kita ingatkan betapa besar peran ibu kita. Kita tanya sekarang, apa yang pernah kau belikan pada ibu dan ayah? Tidak ada. Justru kita marah-marah. Kita bentak-bentak ibu kita. Betul. Nah, kita ajak merenung mereka. Nah, kemudian, ayo, begitu perjuangan ibu, begitu perjuangan apa yang akan kamu lakukan? Kita ajak mereka untuk, ya berjanjilah membuat ibunya bahagia. Nah, membuat ibu bahagia caranya gimana? Kita harus sukses. Nah, kita ajarlah. Nah, sekarang, mari kita cek, kamu ini siapa? Cita-cita kamu apa? Cocok nggak cita-citamu dengan kelahiran? Nah, yang buka itu di sana. Oh, kamu kelahiran ini, kamu kelahiran punakawan, cocoknya seperti ini. Kamu kelahiran raja, kamu harus belajar memimpin. Kamu kelahiran wiku, kamu mulailah belajar tentang agama, tentang spiritual, tentang rohaniawan. Ya, kamu lahir undagi, apa kesenanganmu? Megamel ya megamel. Kamu serba bisa, belajarlah banyak. Lepas berarti yang serba bisa. Orang-orang hiperaktif tuh banyak pingin tahunya banyak. Karena dia belajar, ini masa belajar. Ya, dikatakan bagaimana anak pada waktu 0 sampai 6 tahun itu kedepannya dia begitu. Kalau dia bahagia di masa ini, dia pasti jadi orang sukses. Kalau dia tertekan di masa ini, dia akan jadi orang terpuruk di masa depannya. Berarti seperti masanya itu antara umur sampai dengan golden age. Golden age. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang benar di sini. Setelah itu nggak usah dilukat apapun. Ya, kalau penglukatan itu memang bermanfaat, tapi hanya sementara. Orang tua biasanya jangan main HP tapi tangannya begini. Belajar tapi dia nonton TV. Berarti contoh, kalau ngajar, kalau nyuruh anak belajar, minimal kita baca koran lah, ikut duduk di sampingnya. Menemani anak. Penting sekali, menyayangi anak. Sekali lagi, jangan memanjakan anak, sayangi anak. Seperti sampel untuk sang anak ya. Betul. Makanya orang-orang, coba kita lihat, mereka yang orangnya pendidikan, anak-anaknya pasti kan pendidikan. Karena itu yang dilihat.
Kalau orang tuanya suka minum, ya anaknya seperti itu. Jangan membilang anaknya bandel, anaknya nakal, karena anak itu adalah diri kita. Cerminan ya. Coba, anak siapa yang paling bandel? Kan kita punya 2 anak, 3 anak. Anak mana yang paling bandel? Anak mana yang paling susah ngurus? Coba cek, siapakah dia? Mirip ibunya apa mirip bapaknya? Anak yang paling susah kita ngurus adalah asli kita. Anak yang gampang kita ngurus adalah asli pasangan kita. Kenapa? Ini hukum alam. Karena ngurus diri kita susah. Ya, kan ada orang tua jak Mia kan ajak panak neto, yang panak nilai baik gitu. Karena kenapa Mia jak ya tuh? Karena ya tuh gitu. Berarti memang perwujudannya dia. Maka jangan pernah menyalahkan anak. Baik. Ini baru dua minggu yang lalu ini ada orang tua susah sehari ngurus anak. Ya, dia seorang tua kan merasa dirinya tua, dirinya melahirkan anak, memberi gini, dipaksa anaknya begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Dan anaknya nggak mau. Setelah yang cek, di mana bandelnya dia, Pak? Wah, di sini bandel, di sini apapun saya perintahkan dia tidak mau. Dia ngelalang. Pak, kayak siapa itu anak? Kayak ibunya apa kayak bapak? Persis tiang pidan gitu, kok kecil nih ya. Tiang juga ngelalang pidan. Berarti sudah cerminan, Pak. Mungkin setiap orang tua mengalami hal yang serupa di rumah masing-masing. Berarti orang tua juga perlu sadar dengan keadaan seperti itu ya. Cara mudah. Nah, sekarang bagaimana cara merubah anak? Caranya? Merubah anak tidak mungkin. Karena dia masih kecil. Yang bisa merubah, yang bisa kita rubah adalah diri kita. Kalau kita ingin mendidik anak, kita sebagai orang tua harus menjadi anak itu sendiri. Wow. Anak gak mungkin menjadi kita. Karena dia baru puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Kita sudah puluhan tahun. Kita pernah menjadi anak, kita pernah masuk SD, kita pernah masuk SMP, kita pernah masuk SMA, kita pernah kuliah. Berarti kita sudah pengalaman jadi anak. Ya. Banyak ibu-ibu yang melarang anaknya pacaran sudah 17 tahun. Dah nak pacaran awak nu cenik kena. Begitu ben manin ngorin dia membantan awak bekelih. Mana yang benar, anaknya kecil apa sudah klik? Bingung anak itu. Baiknya bagaimana tuh Pak dengan kondisi yang seperti itu? Anaknya dilarang pacaran 17 tahun. Kita selalu menyalahkan anak. Emangnya anak terus salah? Betul. Coba cek mana yang lebih hebat, diri kita apa anak kita? Anak kita misalnya 12 tahun. Coba kita turunkan diri kita ke waktu umur 12 tahun. Mana lebih hebat? Anak kita, jangan sombong. Ya kalau dibandingkan dengan sekarang ya enggak ada artinya. Iya, betul. Ya. Anak kita pacaran 17 tahun, kita pacaran 12 tahun. Mana yang lebih hebat? Anak kita. Maka jangan anak itu selalu disalahkan. Anak itu guru juga loh yang harus dihormati. Berarti semuanya ini kembali ke pendidikan moral, kemudian apa namanya? Orang tua penentu anak. Jangan terus dibayuh, udot lah, bayuh sehingga berubah. Kalau tidak orang tuanya berubah. Orang tua yang ingin disayangi anak, dia harus menyayangi anaknya. Betul. Dan orang tua ini harus menyayangi orang tuanya berikutnya. Kalau orang tua ini marah-marah kepada orang tuanya, kepada kakek nenek, itu yang dilihat, nanti dia akan pasti dimarahi. Wow, seperti siklus karma itu seperti itu. Maka kalau ingin menghentikan, menyelesaikan karma-karma buruk dalam keluarga, kita mulai merubah diri. Caranya apa? Menerima diri kita apa adanya. Jujur, kita harus jujur. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Terima ini kelebihan dan kekurangan. Siapa saja yang sudah bisa menerima dirinya, baik kebaikan dan kejelekannya itu, dia akan menerima pasangan hidupnya. Karena dia sadar bahwa orang yang sempurna itu ada baik, ada buruknya.
Ada positif, ada negatifnya. Dia juga akan menerima anak-anaknya. Ketika seseorang mau menerima orang lain apa adanya, selesailah pertengkaran. Tidak ada perceraian lagi. Yang ada hanya rasa syukur, Pak ya. Syukur. Ya, dan kebahagiaan yang pastinya menyertai. Luar biasa sekali pemirsa, banyak sekali yang bisa kita ambil daripada seluruh pernyataan dan komunikasi aktif saya bersama Bapak Kadek Siwa Ambara di Ambar Ashram ini. Mungkin closing statement kepada pemirsa, Pak. Ya, kita harus terus mubayuh. Mubayuh dalam artian apa nih, Pak? Ya, mubayuh ke dalam, mubayuh pikiran kita terutama. Kita rubah pola pikir bahwa berhenti menyalahkan orang, ya, karena tidak ada gunanya menyalahkan orang. Siapa yang mau disalahkan? Mari kita menerima kelebihan diri kita, kekurangan diri kita. Karena setiap orang sempurna. Sempurna artinya punya kelebihan, punya kekurangan. Ada hal positif, ada hal negatif. Begitu kita menerima, permasalahan pasti selesai dan kita akan harmonis. Dalam keharmonisan ada kebahagiaan, dalam kebahagiaan ada kesehatan. Ketika kita sehat, kita bisa bekerja dengan baik. Saat bekerja dengan baik, kita akan mendapatkan uang sehingga hidup kita akan sehat, bahagia, dan sejahtera.